Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi, terutama terkait filsafat Islam, tasawuf, tafsir BKPI, hadis BKPI, fikih ibadah, serta ilmu kalam. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait filsafat Islam. Cara bahasa atau etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kearifan, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari philos yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat Islam adalah hasil pemikiran filosofis yang mendalam dan sistematis mengenai hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia yang didasarkan pada ajaran agama Islam dan berupaya memadukan wahyu dengan akal. Tujuannya adalah untuk memahami ajaran Islam secara rasional, mencapai ketenangan dan ketenteraman, serta mengintegrasikan pemikiran filosofis termasuk dari tradisi Yunani ke dalam kerangka berpikir Islam. Pemikiran filsafat Islam secara umum yaitu universal atau menyeluruh, sistematik, berurutan, radikal sampai ke akar, bebas dari berbagai kepentingan dan bertanggung jawab. Firman Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan filsafat adalah ayat-ayat yang mendorong manusia untuk merenungi ciptaan Allah, alam semesta, dan diri sendiri, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang mengajak untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi, atau Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang mengajak kita untuk merenungi penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi pemikiran filosofis Islam karena mendorong penggunaan akal dan rasa ingin tahu untuk memahami kebenaran. Ruang lingkup filsafat Islam sangatlah luas, mencakup berbagai disiplin ilmu dan aspek kehidupan yang berpusat pada ajaran dan wahyu Islam, seperti metafisika yang di situ membahas terkait hakikat Tuhan, alam manusia, logika, etika, kemudian politik dan ilmu alam, serta isu-isu kontemporer dalam bidang pendidikan, hukum, dan teknologi. Tokoh-tokoh filsafat Islam seperti Al-Kindi yang dikenal sebagai bapak filsafat Islam, Al-Farabi yang mengembangkan logika Aristoteles dan filsafat politik, Ibnu Sina yang ahli dalam filsafat peripatetik dan kedokteran, serta Al-Ghazali yang melaksanakan kritik para filsuf dan menekankan mistisme, serta Ibnu Rusdi yang berupaya menyelaraskan filsafat dengan agama dan filsafat Yunani. Manfaat filsafat Islam untuk mahasiswa adalah untuk terus mencari tahu dan berpikir secara radikal tentang segala hal yang sedang dipelajari. Kemudian untuk umat secara umum, filsafat Islam membantu meningkatkan pemahaman tentang agama secara rasional dan meningkatkan keimanan. Pembahasan yang kedua adalah terkait tasawuf. Tasawuf merupakan gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara untuk mensucikan diri, menjernihkan akhlak, mengembangkan diri manusia mulai dari lahir dan batin, serta untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Tokoh-tokoh tasawuf meliputi sufi klasik seperti Abu Bakar Asy-Siddiq, Rabi'ah Adawiyah, Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, dan Imam Al-Ghazali yang kemudian menjadi bapak tasawuf dunia. Sementara di Indonesia ada tokoh seperti Hamzah Pansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Senggili, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan Buya Hamka. Ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang tasawuf menyampaikan perintah Allah untuk mensucikan diri seperti dalam surat Al-A'la ayat 14-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Yang artinya, sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ayat ini menjadi dasar praktik tasawuf karena menekankan pentingnya membersihkan diri dan jiwa, kemudian mengingat Tuhan yang menjadi inti dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup tasawuf meliputi metafisika yang di dalamnya membahas terkait hakikat, keberadaan, dan hubungan dengan Tuhan, kemudian etika akhlak yang mencakup perilaku baik dan pembersihan jiwa dari sifat buruk, dan juga psikologi, pemahaman batin, dan pengalaman spiritual, serta estetika, yaitu keindahan dalam hubungan spiritual. Ada 3 tahapan dari tasawuf. Yang pertama adalah tahali, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, keangkuhan, dan keinginan duniawi yang berlebihan. Yang kedua adalah tahali, yaitu mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, kasih sayang, keikhlasan, dan banyak berzikir serta beribadah. Yang ketiga adalah tajali. Pada tahap terakhir ini, seseorang sudah mencapai kepada keadaan terungkapnya tabir ataupun cahaya gaib dan manifestasi ilahi, di mana seorang sufi dapat merasakan
kehadiran dan kebesaran Tuhan secara konkret. Dengan mensucikan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjadikan hidup lebih tenang, optimis, dan harmonis dengan masyarakat dalam kehidupan sosial maupun kehidupan akademis di kampus sebagai mahasiswa. Pembahasan yang ketiga terkait ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu teologi dalam Islam yang menggunakan pendekatan rasional dan filosofis untuk menjelaskan, membela, dan memahami prinsip-prinsip dasar akidah atau keimanan Islam seperti ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Ilmu ini muncul sebagai respon terhadap tantangan intelektual pada masa awal Islam. Fokus utama ilmu kalam ada dua. Yang pertama adalah aspek ketuhanan yang membahas tentang Tuhan dan sifat-sifatnya dengan menggunakan dalil-dalil dari akal pikiran dan juga dalil Al-Quran dan hadis untuk membuktikan keimanan. Yang kedua adalah akidah dan keyakinan, yaitu menguatkan dasar-dasar kepercayaan Islam seperti tentang rukun iman, kenabian, dan akhirat dengan argumentasi yang kuat. Perkembangan ilmu kalam juga melahirkan berbagai aliran besar dalam Islam, dimulai saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, selanjutnya Utsman bin Affan dibunuh, dan mulai terjadinya ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang memuncak pada perang Siffin, yang kemudian berujung pada keputusan tahkim ataupun arbitrase. Keputusan ini memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok seperti Syiah yang mendukung Ali dan Khawarij yang menolak kepemimpinan Ali karena dianggap salah. Kemudian untuk aliran-aliran tersebut diantaranya adalah yang pertama Khawarij, aliran teologis tertua yang muncul karena tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang saudara, menganggap pelaku dosa besar adalah kafir. Yang kedua Murji'ah, aliran yang menunda keputusan mengenai perilaku dosa besar dan meyakini bahwa masalah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Murji'ah ini berada di tengah-tengah, tidak mendukung Ali dan tidak mendukung Muawiyah. Yang ketiga adalah Syiah, kelompok yang berfokus pada aspek spiritual dan konsep imamah, memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami kepemimpinan dan akidah. Kelompok ini lebih condong kepada mendukung Ali. Kemudian Qadariyah, aliran yang percaya bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasan untuk mutlak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan takdir ilahi. Lawan dari Qadariyah adalah Jabariyah. Aliran ini meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan semua perbuatannya sudah ditentukan oleh Allah. Maka artinya dalam aliran Jabariyah, manusia hanya bisa berpasrah diri menunggu takdir dari Allah. Selanjutnya Mu'tazilah, yaitu menekankan pada keadilan dan rasionalitas dalam ajaran agama serta menafsirkan wahyu berdasarkan akal. Kelompok ini juga berpegang pada konsep kehendak bebas manusia dan keadilan mutlak Allah. Selanjutnya ada Asy'ariyah. Kelompok ini berusaha menyeimbangkan akal dan wahyu dengan meyakini bahwa kehendak manusia tetap ada namun tidak terlepas dari kehendak Allah. Tokoh terkenalnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Ghazali. Dan kemudian pada saat ini Al-Asy'ariyah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kelompok mayoritas terutama di Indonesia. Yang terakhir adalah Maturidiyah. Kelompok ini hampir serupa dengan Al-Asy'ariyah, namun lebih mengedepankan peran akal dalam memahami wahyu, meskipun tetap mengakui kehendak Allah dan kebebasan manusia dalam batas tertentu. Tokohnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Manfaat kita semua mempelajari ilmu kalam, terutama untuk mahasiswa dan masyarakat, adalah untuk memperkuat keimanan dan akidah Islam melalui pembuktian rasional dan logis, serta membentengi diri dari keraguan, kesesatan, dan paham yang menyimpang. Ilmu kalam juga bertujuan mengembangkan wawasan keislaman, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat kemampuan berdakwah dengan dalil-dalil yang kuat. Pembahasan yang keempat adalah fikih ibadah. Fikih ibadah merupakan cabang ilmu fikih yang mempelajari hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti wudu, zakat, sholat, haji, dan puasa. Ilmu ini berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta menekankan prinsip-prinsip penting seperti keikhlasan, muraqabah atau merasa diawasi Allah, dan ketertiban waktu. Ayat Al-Quran yang bisa menjadi acuan dalam fikih ibadah salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya,
dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berisi perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ruang lingkup fikih ibadah sangatlah luas, terutama pada bidang pelaksanaan ibadah pada umat Islam. Termasuk diantaranya adalah toharah, yaitu bersuci yang meliputi wudhu, tayamum, mandi junub, dan istinja. Ada juga sholat yang membahas tentang syarat, rukun, sunnah, hal-hal yang membatalkan, serta tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian zakat, mengenai ketentuan zakat yang merupakan kewajiban umat muslim. Ada juga saum atau puasa yang mengatur aturan dan tata cara pelaksanaan puasa. Selanjutnya adalah haji, yang juga mengaji tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam. Selain ibadah tersebut juga ada ibadah lain yang diatur dalam fikih ibadah seperti kurban, akikah, nazar, dan kifarat. Kitab rujukan fikih ibadah mencakup karya-karya klasik seperti fikih sunnah oleh Sayyid Sabiq Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dari Kementerian Agama Kuwait, dan kitab-kitab mazhab seperti Minhajut Talibin karya Imam Nawawi, serta karya ulama Nusantara seperti Ri'ayatul Himmah oleh Ki Haji Ahmad Rifai dan Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Manfaat fikih ibadah bagi masyarakat dan mahasiswa sebagai panduan praktis untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan sah, serta meningkatkan pemahaman tentang kewajiban dan larangan Allah, menumbuhkan keyakinan dan ketenangan spiritual, serta menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan terarah sesuai tuntunan syariah, serta dapat membentuk pribadi yang toleran dan mampu menjawab tantangan zaman secara kontekstual. Pembahasan yang kelima adalah tafsir BKPI, bimbingan konseling dan penyuluhan Islam. Tafsir BKPI adalah penafsiran Al-Quran atau ilmu tafsir dalam konteks bimbingan dan konseling penyuluhan Islam, yang bertujuan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling untuk membantu konselor dan klien mencapai kemandirian dan menyelesaikan problematika hidup. Ilmu ini mengintegrasikan ilmu BKPI dari perspektif Islam dan Barat untuk memberikan arahan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan BKPI, yang pertama adalah surat Al-Ashr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa manusia merugi kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Konsep saling menasihati dalam ayat ini menjadi inti dari bimbingan dan konseling Islam, di mana klien dibantu untuk menemukan potensi diri dan mengatasi masalah hidup dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Surat yang kedua yaitu surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatam mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ayat ini menekankan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi hati yang sakit. Ini sangat relevan dengan BKPI karena menawarkan solusi spiritual dan psikologis bagi individu yang membutuhkan bimbingan untuk penyembuhan dan perkembangan diri. Ayat yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadillahum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini mengisyaratkan metode dalam bimbingan seperti hikmah atau kebijaksanaan, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan juga mujadalah ataupun argumen yang baik. Metode-metode ini juga merupakan prinsip dasar dalam konseling yang menekankan pendekatan yang bijaksana dan persuasif dalam membimbing klien. Manfaat mempelajari tafsir BKPI untuk mahasiswa yaitu untuk pemahaman mendalam tentang Al-Quran sebagai landasan teori dan praktik konseling, serta pengembangan analisis ayat. Kemudian untuk masyarakat sendiri sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian, serta penerapan nilai-nilai Islami yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi sangat penting sekali untuk kita semua belajar tentang tafsir BKPI, terutama bagi mahasiswa,
bimbingan penyuluhan Islam ataupun bimbingan konseling Islam. Untuk pembahasan yang keenam atau yang terakhir adalah hadis PKPI. Hadis PKPI adalah hadis yang menjadi pedoman dalam praktik bimbingan dan konseling untuk membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana dicontohkan dalam dialog Nabi dengan para sahabatnya, mendamaikan yang berselisih serta mengajarkan kebaikan dan akhlak yang mulia, yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Hadis yang berkaitan dengan bimbingan konseling dan penyuluhan Islam yang pertama adalah hadis tentang perilaku konselor yang baik. Hadis ini berbunyi, sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis ini adalah, dalam hadis ini mengajarkan konselor untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, menjauhi sifat keji dan menjadi contoh yang baik bagi kliennya. Kenapa? Karena kita sebagai konselor harus mencontohkan perbuatan yang baik, sehingga nantinya klien dapat melihat kita dengan positif dan dapat meniru apa yang kita lakukan dengan baik. Yang kedua, hadis tentang bantuan dan manfaat untuk klien. Hadisnya berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Konselor harus berfokus pada kesejahteraan klien dan memberikan bimbingan yang paling bermanfaat untuk perkembangan dan perubahan klien. Hadis yang ketiga tentang mencintai saudara. Hadis ini berbunyi, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya mencintai dan memperhatikan orang lain dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks bimbingan dan konseling, hadis ini mengingatkan konselor untuk memperlakukan klien dengan kasih sayang dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dengan kita memberikan empati, kasih sayang kepada klien, tentu klien akan merasa diperhatikan dan lebih cepat untuk menangkap dan melaksanakan apa yang konseling perintahkan. Manfaat hadis bimbingan konseling dan penyuluhan Islam bagi mahasiswa adalah sebagai panduan spiritual dan pedoman etika dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan membentuk karakter yang baik, sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, manfaat hadis PKPI bagi masyarakat adalah untuk membantu individu mengenal diri dan Tuhannya, mencegah dan mengatasi masalah kehidupan, membangun karakter dan nasihat yang berlandaskan wahyu, Al-Quran dan juga hadis. Sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kemudian jika ada berbagai kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun tentu pada pelaksanaannya ada hal-hal di luar kemampuan kami untuk mengatur. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.